Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV Perti Riau yang berbahagia. Pertama, selaku insan yang dhaif diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman nantinya. Semoga kelak kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan ini kita bertemu dan berjumpa di acara tausiah atau siraman rohani yang disiarkan langsung oleh TV Perti Riau. Dalam kesempatan ini saya akan memberi judul tausiah kita ini, yaitu 7 amalan harian Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita tiru. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, amal-amalan yang wajib, maka sewajarnya pula lah kita mencoba membiasakan diri mengikuti beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap harinya. Artinya 7 amalan ini tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Oleh sebab itu, kita selaku umatnya sangat sewajarnya lah untuk dapat mengamalkan atau mencontoh 7 amalan Rasulullah SAW ini. Sekurang-kurangnya, kalaupun kita tidak bisa melakukan 7 amalan kebiasaan yang merupakan adalah amalan sunnah, ya sekurang-kurangnya kita mencoba dulu 7, kemudian tidak sanggup 6, turun ke 5, kalau 6 tidak sanggup, 5 juga tidak mampu, ya kita mencoba 4 juga tidak mampu, maka kita laksanakan 3 tidak terwujud, maka kita turunkan menjadi 2 juga tidak bisa, sekurang-kurangnya adalah 1 poin saja, sehingga kita dapat melaksanakannya secara kontinu. Yang pertama adalah sholat tahajud, atau dalam konteks Al-Quran dikenal dengan Qiyamul Lail. Di dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, artinya hendaknya di sebagian malam kalian melakukan sholat malam atau Qiyamul Lail. Rasulullah SAW dalam melaksanakan Qiyamul Lail ini itu hampir tiap malam. Dicatat dalam berbagai sejarah dan dikemukakan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW setiap malam melaksanakan ibadah tahajud ini. Maka oleh sebab itu, kita selaku umatnya hendaknya juga melaksanakan sholat tahajud. Sebab sholat tahajud adalah merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Tidak satupun
solat-solat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, kecuali adalah solat tahajud. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa sekurang-kurangnya kita sholat tahajud itu adalah 2 rakaat sholat tahajud, kemudian ditambah dengan 1 rakaat witir. Oleh sebab itu, kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud ini? Sebab letak kecerdasan seorang mukmin itu adalah di sholat tahajudnya. Artinya bahwa semakin banyak orang melaksanakan ibadah tahajud, maka kecerdasan otaknya, bahkan kecerdasan spiritualnya akan menambah. Oleh sebab itu, kecerdasan seorang itu terletak dengan tahajudnya. Semakin banyak seseorang itu melaksanakan tahajud, rutin melaksanakan ibadah tahajud, maka kecerdasannya akan bertambah. Oleh sebab itu, maka sholat tahajud adalah merupakan satu-satunya sholat yang hampir mendekati dikatakan dengan sholat nafilah, artinya antara wajib dan sunnah. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah membaca Al-Quran atau tilawah. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, maka kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah membaca Al-Quran atau tilawah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sebelum mata kita melihat alam semesta ini, maka yang terlebih dahulu mata kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya mata kita itu dapat terjaga, supaya Al-Quran itu dapat menjadi rem, supaya Al-Quran itu dapat mengarahkan kehidupan kita. Sebab itu, membaca Al-Quran di pagi hari adalah merupakan kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa kita dianjurkan khususnya bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Karena letak keberkahan hidup seseorang itu adalah terletak sejauh mana hatinya tergantung di masjid. Langkahnya ke masjid adalah merupakan langkah keberkahan. Meskipun istrinya tidak melaksanakan sholat di masjid, akan tetapi dengan keberkahan suami atau seorang laki-laki, maka keberkahan kehidupan rumah tangganya akan terjamin atau terjaga. Yang keempat, kebiasaan Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkannya itu adalah sholat duha. Orang mengatakan atau para ulama juga menyatakan bahwa sholat duha adalah merupakan sholat pembuka pintu rezeki. Oleh sebab itu, kita seorang muslim ya sebelum bekerja di pagi hari melaksanakan sholat duha. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat, 4, 6, 8, dan 12. Karena sholat duha dinamakan sholat pembuka pintu rezeki. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan di dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas rusuk. Maka setiap ruas itu berkewajiban kita untuk bersedekah. Maka ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, apakah mungkin kami bisa melaksanakan hal demikian ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasul, sekurang-kurangnya adalah menutup ludah, kemudian membuang duri di jalan, dan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita berarti telah bersedekah untuk ruas-ruas tulang kita tersebut. Yang kelima adalah bersedekah. Rasulullah SAW merupakan teladan dalam kedermawanan. Sedekah tidak harus berupa harta yang banyak, tetapi dilakukan secara ikhlas dan berkesinambungan. Bahkan sedekah adalah merupakan satu-satunya amalan yang menjadi penyesalan bagi umat manusia, bagi seorang mayit di dalam kubur. Ketika berada dalam kubur, minta dikembalikan ke dunia, bukan ingin melaksanakan sholat atau berhaji dan sebagainya.
Akan tetapi seorang mayit yang berada dalam kubur ingin kembali ke dunia, yaitu dalam rangka bersedekah, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, dan hendak kembalikan ke dunia agar bisa untuk bersedekah dan beramal soleh. Yang keenam adalah menjaga wudhu. Senantiasa dalam keadaan suci menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Wudhu bukan hanya syarat sah solat, akan tetapi juga menjadi sarana pensucian diri dan kesiapan untuk beribadah kapan saja. Yang terakhir adalah beristighfar. Rasulullah SAW telah diampuni dosanya. Bahkan Allah telah menjamin mengampuni dosanya, baik ma taqaddama yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau beristighfar itu tak lebih dan tak kurang dalam sehari semalam itu adalah 1000 kali, bahkan sampai bengkak kakinya untuk beristighfar dan bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau senantiasa melaksanakan istighfar. Sebab itu kita seorang muslim yang kadangkala hampir tiap hari melakukan salah dan khilaf dan dosa, baik itu yang kecil atau dosa disengaja ataupun tidak, kepada siapa saja, maka tentu sebaiknya kita setiap hari beristighfar. Dalam sebuah cerita dinukilkan bahwa iblis itu terbakar karena istighfarnya atau ucapan kalimat la ilaha illallah dari seorang hamba. Sebab itu 7 amalan tadi yang telah kita sebutkan, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat berjemaah di masjid, sholat duha, bersedekah, menjaga waktu, wudhu, dan beristighfar adalah merupakan amalan kebiasaan Rasulullah SAW, dan sewajarnya lah juga kita mengikutinya. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.